Haleluya. Selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih. Kembali kita ada dalam renungan malam Syosyanim. Karena itu biarlah kita membuka hati kita, menikmati berkat-berkat yang Tuhan sampaikan buat kita pada malam ini. Mari sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mensyukuri buat kesempatan di mana kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, khususnya dalam renungan malam kami Tuhan saat ini. Biarlah pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami semua yang mendengar renungan malam ini, supaya hikmat daripada renungan malam ini boleh menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami mau mulai renungan malam ini. Haleluya, amin. Indahnya kita masih punya kesempatan untuk bisa belajar lagi dari perenungan malam kita yang kita lihat pada saat ini. Ya. Saya memberikan tema renungan malam ini adalah tetap berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Hal-hal yang memang kita harus selalu perbuat dalam kehidupan ini, apalagi kita mengerti di tengah-tengah tantangan-tantangan yang ada, kita harus tetap berharap kepada Tuhan dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan mengatur segala sesuatu yang terbaik buat kita, ya. Dalam Mazmur 42 ini, kita melihat hal-hal yang Tuhan katakan, ayat-ayat yang mengingatkan seperti kita untuk berharap dan bersyukur ini, dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 dan ke-12. Juga Mazmur 43 ayat yang ke-5, ya. Di situ dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita bangga kalau di tengah-tengah kesesakan-kesesakan yang datang dalam kehidupan kita, kita tetap diajak untuk berharap kepada Tuhan dan tetap bersyukur. Karena kita tahu Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu ada nyanyian yang kita suka nyanyikan. Dalam segala keadaan, baik suka ataupun susah, ya, kita tetap menjadikan Yesus menjadi pokok pujian kita. Nah, Mazmur 42 dan 43 ini menggambarkan ketika mereka menjadi tawanan di Babel, ya. Karena itu kalau kita baca Mazmur 137 di mana peristiwa mereka berada sebagai tawanan di Babel, dituliskan demikian. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Itulah keadaan-keadaan mereka waktu ada di Babel, ya. Di sana dikatakan mereka diminta untuk menyanyikan nyanyian sukacita. Nah, ungkapan mereka
bagaimana kami menyanyikan kalau kami dalam keadaan seperti ini? Tapi bersyukur mereka menyadari semuanya itu. Dan mereka tetap menjadi satu keyakinan. Mereka harus tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Dan mereka bersyukur kalau semuanya boleh mengingatkan mereka lagi buat segala tindakan-tindakan yang lalu yang buat mereka bisa tertawan atau menjadi tawanan. Jadi ini juga menjadi pelajaran buat kita semua. Saat-saat kita boleh ada dalam keadaan-keadaan yang terhimpit, ya kita renungkan. Kenapa semuanya bisa terjadi? Jadi kita tidak bisa mempersalahkan Tuhan atau mempersalahkan orang lain atau mempersalahkan siapa saja. Dampak daripada apa yang kita alami sekarang ini. Terlebih memang kita tahu, memang firman Tuhan sudah katakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Banyak keadaan-keadaan yang memang membuat orang jadi tidak mengerti mengapa harus terjadi ini. Tapi kalau kita renungkan, disinilah kita mengerti bahwa Tuhan ingin kita semua tetap mempunyai pengharapan kepada Dia. Dan kita tetap diajak untuk bersyukur karena mengerti kalau Tuhan izinkan semuanya terjadi. Karena Tuhan sayang kita. Haleluya. Inilah kebaikan Tuhan. Karena Dia cinta kita, Dia memberikan didikannya kepada kita. Karena itu kalau kita mengalami didikan Tuhan, atau lebih tegasnya hajaran Tuhan, itu bukan untuk menyakiti kita, tapi untuk kita menyadari siapa kita semua. Karena kita tahu bagi kita harus tetap berharap kepada Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita semua. Dan kita harus syukuri, karena hal ini boleh mengingatkan kita, jangan sampai kita lalai atau lupa kepada Tuhan kita. Karena memang melupakan Tuhan seringkali menjadi bagian kita. Bagian orang-orang percaya, terlebih saat mereka dalam keadaan yang baik, sukacita, kelimpahan dan sebagainya, mereka lupa. Banyak orang menjadi lupa karena begitu indahnya hidup ini. Mereka lupa bahwa yang memberikan semuanya itu adalah Tuhan. Jadi tidak heran kalau Tuhan berikan hajaran-hajarannya bagi kita. Ya, karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi biarlah kita tetap ikuti rencana Tuhan, karena Tuhan ingin kita semua menjadi orang yang tahu bersyukur, tahu tetap berharap hanya kepada Tuhan. Jadi Tuhan tolong kita semua di hari-hari ini, kalau Tuhan izinkan, saya katakan Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, jangan lupa untuk kita berharap kepada Tuhan. Kita cari Tuhan, kita tetap berseru kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah pertolongan bagi kita. Pemazmur juga ungkapkan hal ini dalam Mazmur 121. Dalam Mazmur 121, pemazmur katakan demikian, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Haleluya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan ayat yang kedua. Ia, Tuhan, tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dan Dia tidak akan membiarkan kita, dan penjaga kita tidak akan terlelap. Itulah Allah kita. Jadi Dia sangat konsen sekali dengan apa yang Dia lakukan. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Haleluya. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah Allah kita. Yaitu saat-saat datang keadaan-keadaan yang memang merisaukan kita. Ingat, kita punya Tuhan. Dia adalah pertolongan kita yang sungguh.
Dan dia dikatakan sangat perhatikan kita. Dia yang menjagai kita, keluar masuk kita. Inilah indahnya kita menjadi anak-anak atau mendapat kemuliaan Tuhan. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong hari-hari ini kalau keadaan-keadaan yang menghimpit kita datang, jangan kita menjadi putus asa atau menjadi lemah iman, tapi bangkitkan pengharapan itu kepada Dia. Dan jangan lupa juga tetap mensyukuri, karena itu adalah kebaikan yang Tuhan masih berikan bagi kita, untuk kita ingat hanya kepada Tuhan kita yang sanggup memberikan pertolongan pada waktunya. Jadi Tuhan berkati iman kita di hari-hari ini, saat-saat menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin sedang terjadi dalam hidup kita di hari-hari ini, atau keadaan-keadaan yang terhimpit atau tidak menyenangkan dalam hidup ini. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah persoalan yang seringkali datang, ya kita syukuri saja. Karena kita tahu Tuhan kita baik sekali bagi kita. Dia ingin untuk kita tetap belajar, berharap. Karena kita tahu hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi andalan kita. Jadi mari kuatkan iman kita, teguhkan hati kita untuk tetap berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kita mau berdoa buat apa yang sudah kita dengar. Gembala yang baik Tuhan Yesus, sangat mensyukuri buat didikan buat kami semua. Sehingga kami mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, betul dalam perhatian-Mu. Dan kami bangga kami Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Dan Tuhan yang selalu mau membela kami dalam segala keberadaan yang kami sedang alami. Karena itu mampukan kami hari-hari ini tetap bertahan, tetap berharap kepada Tuhan, dan tetap dapat menaikkan syukur kami. Karena kami tahu apa yang Kau perbuat dalam hidup ini ada yang terbaik, sehingga kami boleh tetap ada dalam naungan hadirat-Mu. Sebab itu terpujilah nama-Mu, biarlah kami menjadi jemaat Tuhan yang kuat dan mengerti segala maksud Tuhan. Terima kasih, inilah ucapan syukur kami hanya kepada-Mu saja di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Karena itu jadilah jemaat Yerusalem yang kuat, menang, dengan tetap mengobarkan api Pantekosta dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati.